Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Jadi siang ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa nih sharing dari Pak Haru Kusmardio dari BRI dan Pak Ahmad Royadi dari BRI untuk share mengenai BRI, bagaimana sih perkembangan BRI ke depan. Seperti kita ketahui kan BRI ini merupakan bank dengan aset terbesar ya di Indonesia dan memiliki market cap mungkin nomor 2 sekarang ya di Indonesia. Ini memang prestasi yang luar biasa. Hari ini mungkin kita bisa mendapatkan sharing dari kedua pembicara hari ini, Pak ya. Jadi Pak Haru Kusmardio sendiri ini background-nya itu S1-nya dari Teknologi Industri Pertanian ya, Universitas Brawijaya. Beliau juga merupakan MBA dari Emory University, dari Goizueta Business School. Sudah menjadi CFO BRI itu sejak 2015. Saat ini pada waktu 2014 dan 2015 juga merupakan Presiden Komisaris dari PT BTMU BRI Finance. Sebelumnya berkecimpung di BRI ini sudah sejak dari tahun 94 Pak ya. Jadi ini udah lebih dari 26 tahun Pak ya di BRI. Kemudian dari Pak Ahmad Royadi juga sudah bergabung di BRI juga sejak tahun 2000. Beliau merupakan S1 Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian juga memperoleh MBA-nya dari Tulane University, IB Freeman School of Business di Amerika. Saat ini merupakan Head of Investor Relation dari BRI. Sebelumnya juga beliau merupakan VP dari Corporate dan Development Strategy dari BRI. Kemudian juga Head of Economics Group, Head of Global Market Group, Head of Liquidity Management. Jadi banyak sekali ini pengalaman Pak Ahmad di BRI ini juga, Pak ya. Jadi hari ini mungkin sebentar lagi akan dimulai presentasi dari kedua pembicara. Untuk peserta Bapak Ibu hari ini yang ingin bertanya mungkin nanti bisa mengklik Q&A di bagian Zoom. Nanti Bapak bisa menulis pertanyaan di situ. Kemudian di akhir dari acara ini juga mungkin ada kuesioner, mungkin Bapak bisa isi nanti di layar keluar nanti. Terima kasih sebelumnya. Mungkin saya tidak mau berlama-lama lagi. Saya persilakan pada Pak Haru untuk memulai dari acara ini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Surya, Bapak, Ibu sekalian dari Samuel Securities, dan tentu para peserta sharing session gitu ya, dengan seluruh pemegang saham, investor, pemerhati dan penggiat pasar modal khususnya terhadap BBRI. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada BBRI dan kepada kami yang hadir di sini, saya dan Pak Ahmad Royadi. Saya ingin menyampaikan update ya, terakhir perkembangan tentang mungkin ekonomi makro secara umum, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan tentu terhadap kinerja performance BRI. Jadi saya kasih background sedikit ya. Jadi kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19, COVID outbreak, itu memang nyata-nyata merupakan salah satu trigger di mana terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi yang di kuartal 2 mencapai minus 5,23. Jadi ini dampaknya cukup signifikan ya. Dan kemudian pemerintah regulator itu telah proaktif melakukan berbagai tindakan-tindakan, measures yang dilakukan. Semuanya dimaksudkan untuk bagaimana bisa menyelamatkan ekonomi nasional ini. Maka diadakan sebuah gerakan yang namanya PEN ya. PEN singkatan dari Penyelamatan Ekonomi Nasional, supaya pertumbuhan ekonomi terus tumbuh ya, bergerak dan jangan sampai berhenti. Ya. Nah, yang dilakukan diantaranya nih, BI sudah menurunkan
policy rate-nya atau disebut dengan 7-day reverse repo. Jadi kalau di total sejak 2019 saya masukkan semua itu sudah 200 basis point. Tetapi kalau mulai tahun 2000 saja itu 100 basis point. Nah, terakhir itu 4% ya. Ini cukup bisa mendorong kondisi likuiditas dan juga ada penurunan GWM ya. GWM ini adalah simpanan wajib bank di Bank Indonesia. Jadi turun menjadi 3%. Jadi pernah kita 8%, turun kemudian 6, dan seterusnya sekarang 3. GWM falas juga turun dari 8 menjadi 4%. Nah, apa akibatnya? Maka likuiditas itu kembali ke perbankan. Tadinya sebagai simpanan wajib minimum di Bank Indonesia. Artinya likuiditas menjadi banyak di perbankan. Kemudian juga pemerintah melonggarkan defisit ya. Tadinya dibatasi kurang dari 3, sekarang dilonggarkan sehingga mencapai maksimum defisitnya 6,34. Nah ini berarti ada tambahan anggaran kurang lebih 600 triliun untuk berbagai tujuan termasuk kesehatan, jaring pengaman sosial, program percepatan ekonomi nasional, dan lain-lain. Nah, kemudian di luar itu ada implementasi program PEN yang terdiri dari subsidi bunga, penempatan dana pemerintah, kemudian jaminan pemerintah, dan juga korporasi padat karya yang berorientasi ekspor. Jadi inilah latar belakangnya bahwa pemerintah juga all out untuk mendorong ekonomi nasional tetap bergerak, tetap tumbuh, tidak berhenti sehingga diusahakan bahwa Indonesia tidak masuk ke dalam masa resesi. Nah, kemudian berikutnya adalah PSBB. Kita baru saja diumumkan oleh pemerintah DKI penerapan PSBB tahap 2. Ya, kita pernah mengalami PSBB mungkin sekitar bulan Maret ya, dan kemudian ada transisi, kemudian berlaku lagi PSBB tahap 2. Nah, kita lihat bahwa PSBB tahap 2 ini tidak sama persis dengan PSBB tahap 1. Jadi PSBB yang saya kira lebih sedikit longgar dibanding tahap 1. Kita dan juga para pengusaha gitu, baik besar maupun kecil maupun mikro, sudah melewati masa PSBB tahap 1 yang kita sendiri tahu betapa restriksi yang memang harus kita lakukan untuk tetap menjaga, membatasi aktivitas kita sosial yang dilakukan demi mencegah atau membatasi penyebaran virus COVID. Ini memang harus dilakukan dengan konsekuensi bahwa restriksi tersebut juga berdampak pada kegiatan aktivitas ekonomi. Nah, dengan PSBB tahap 2, kita perbankan secara umum itu setelah melewati PSBB yang pertama dan secara internal ya masing-masing itu sudah menyiapkan diri. Misalnya kita sudah siapkan misalnya disinfektasi ruangan-ruangan yang tempat layanan di kantor-kantor cabang secara rutin, kemudian penerapan work from home secara bergiliran, kemudian juga untuk rapid test dan penanganan penyediaan safe house dan lain-lain, sehingga kami pada PSBB tahap 2 itu lebih siap, jauh lebih siap. Kemudian sampai dengan saat ini BRI juga selain kita siapkan kebijakan people first, selamatkan nyawa dulu, selamatkan manusianya,
kemudian kita mulailah melakukan penyelamatan terhadap bisnis dari nasabah kita, nasabah BRI. Yaitu pertama kita melakukan restrukturisasi terhadap debitur-debitur BRI. Kita mulai dari yang paling kecil, yang paling bawah, yang pada kali ini COVID atau kondisi boleh kalau kita sebut krisis ya, itu berdampak pada semua level, semua tingkat sosial yang terjadi. Jadi namanya penyakit itu tidak pandang bulu, jadi siapapun punya risiko yang sama, termasuk nasabah-nasabah kita yang di mikro. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melaksanakan partisipasi terhadap program-program pemerintah. Jadi sampai dengan Agustus kita sudah merestrukturisasi seluruhnya itu 189 triliun dengan jumlah debitur kurang lebih 2,9 juta. Ya. Kenapa ini kita lakukan? Tidak lain adalah kita ingin bahwa customer kita, core bisnis kita, ya, yang khususnya di mikro itu tetap bisa survive. Kita percaya bahwa kondisi ini tidak berlangsung selamanya dan mudah-mudahan segera berakhir. Maka kita perlu meyakini bahwa ketika masa itu datang, ketika COVID itu sudah berakhir, maka mereka tetap bisa melangsungkan aktivitasnya. Sehingga tidak ada masa di mana dalam jangka waktu yang singkat mereka sudah terlanjur mengalami stagnasi atau terlanjur menghentikan usahanya, sudah terlanjur melay-off atau mem-PHK-kan karyawannya, dan ini akan menyebabkan beban terhadap ekonomi Indonesia yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, menolong nasabah UMKM kita sebenarnya juga menolong ekonomi Indonesia dan juga tentu menolong BRI. Nah, berikutnya adalah program-program pemulihan ekonomi. Jadi kita sudah ikut di berbagai program PEN yang telah dicanangkan oleh pemerintah, termasuk BRI juga mengambil penempatan dana pemerintah 10 triliun, kemudian ikut juga dalam penjaminan kredit UMKM, subsidi bunga, dan juga bantuan produktif. Ini adalah peran BRI terhadap kelangsungan usaha dari masyarakat yang saat ini sedang berupaya keluar atau bisa selamat dari krisis ini. Jadi mudah-mudahan ini adalah dukungan BRI kepada ekonomi nasional. Berikutnya adalah kinerja dari BBRI pada posisi Juni ya. Jadi BRI pada kuartal 2 2020 tetap tumbuh ya. Dan pertumbuhan ini baik dari sisi kredit maupun dari sisi simpanan itu tetap tumbuh di atas rata-rata, di atas industri perbankan. Misalnya kredit tumbuh 3,8%. Saya kira perbankan hanya 2%, kurang dari 2%. Demikian juga simpanan tumbuh 12%. Ya. Nah, yang menggembirakan adalah ketika kredit tumbuh year on year 3,8%, itu disumbang oleh segmen mikro, itu tumbuh 7,1%. Nah, jadi kita yakin bahwa dalam kondisi saat ini sekalipun mereka masih tetap tumbuh, ya, mereka tetap membutuhkan modal kerja dan mereka masih confidence bahwa tetap bisa melanjutkan usahanya di tengah krisis ini. Karena kita lihat bahwa pengusaha-pengusaha mikro sebenarnya tidak terlalu terdampak dalam konteks pertumbuhan atau perdagangan aktivitas ekonomi global. Jadi mereka tetap tumbuh
sepanjang bahwa aktivitas ekonomi domestik tumbuh. Kemudian likuiditas. Nah, likuiditas kita tahu bahwa ternyata ya kondisi saat ini dengan tingkat pertumbuhan simpanan yang tinggi, itulah membuat likuiditas perbankan cukup liquid. Saya bilang sangat liquid ya. Karena memang kita tahu bahwa sebagian besar para pengusaha belum mulai aktivitasnya kembali, paling tidak pada level yang sama seperti sebelum COVID, sehingga kecenderungan demand permintaan terhadap kredit relatif weak, ya, lemah ya. Oleh karena itu kita lihat bahwa likuiditas perbankan sangat liquid. Jadi sekarang kalau dibilang tingkat LDR, BRI itu mengalami penurunan LDR dari sebelumnya 93 tahun sebelumnya itu ke 85. Tren ini saya kira akan masih berlanjut sampai dengan akhir tahun 2020. Kemudian NPL ya. NPL dari Juni ke Juni mengalami peningkatan. Kita tahu bahwa jumlah debitur kita yang direstruk itu jumlahnya 2,97 juta, totalnya 189 triliun, itu mereka kita restruk untuk sedapat mungkin mereka tetap berupaya untuk bisa meneruskan aktivitasnya. Kami beri kesempatan mereka untuk menunda pembayaran pokok maupun bunga, juga pemberian diskon atau suku bunga yang lebih rendah agar beban mereka bisa lebih berkurang agar bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan bisnis atau melanjutkan usahanya. Nah, namun demikian bahwa sebagian dari mereka tidak berhasil untuk memenuhi kewajibannya terhadap BRI, maka hal itu berdampak pada peningkatan NPL, ya, peningkatan NPL. Sehingga tahun ini Juni NPL naik menjadi 2,98%. Nah, di awal tahun perbankan Indonesia sudah mulai menerapkan IFRS 9 atau dalam konteks Indonesia diadopsi menjadi PSAK 71, di mana dengan IFRS 9 ini perbankan mengimplementasikan rezim pengakuan terhadap kualitas kredit dengan cara yang berbeda. Jadi yang lalu menggunakan PSAK yang lama 5055 adalah berdasarkan evidence, yang baru PSAK 71 itu menggunakan proyeksi di masa datang. Oleh karena itu secara umum dengan penerapan IFRS ini maka jumlah cadangan yang harus dibentuk lebih banyak. Secara umum pula IFRS 9 ini memiliki pandangan bahwa bank harus lebih konservatif dalam memproyeksikan potensi terjadinya pemburukan dan perlunya melakukan pencadangan lebih tinggi. Nah, kalau kita hitung, maka cadangan CKPN yang telah dibentuk itu memiliki rasio saat ini sebesar 200,34%. Apa artinya adalah jumlah cadangan CKPN dibagi dengan nominal NPL itu kurang lebih 2 kalinya. Jadi kita BRI memiliki cadangan yang cukup untuk berjaga-jaga kalau NPL ini mengalami pemburukan atau kalau kredit yang sebelumnya masih lancar akan turun menjadi NPL. Jadi kita sudah punya cadangan yang cukup.
Kemudian untuk permodalan, KAR BRI saat ini sebesar 19%. Kalau menghitung total capital ya, kalau hanya tier 1 saja, itu juga masih tinggi, 18,81%. Jadi ini di atas minimum ketentuan OJK saat ini setelah relaksasi, di mana minimum KAR-nya adalah 12%. Kalau dalam kondisi normal, menambahkan faktor-faktor lain atau komponen-komponen ATMR yang lain, termasuk counter cyclical buffer, maka minimum KAR-nya kurang lebih 14,75%. Jadi dengan relaksasi dan tanpa relaksasi, KAR BRI sudah cukup atau bahkan di atas minimum requirement. Kemudian key takeaways ya, key takeaways dari kinerja 2020 Juni adalah bahwa jadi dengan kondisi saat ini BRI mengalami tetap tumbuh dan tumbuh itu didrive oleh mikro, sehingga kita melihat bahwa saya ulang sebentar aja yang income statement. Untuk income statement, pendapatan bunga, kita tahu bahwa beban terberat saat ini adalah menurunnya pendapatan bunga. Kenapa turun? Karena kita tahu bahwa aset kita yang didominasi kredit itu mengalami penurunan suku bunga. Baik karena penerapan restrukturisasi, di mana ada pengurangan suku bunga, atau karena meningkatnya NPL. Kemudian berikutnya beban bunga ya. Beban bunga ini saat ini kita lakukan kebijakan penurunan suku bunga simpanan, dan itu mulai berangsur-angsur penurunan bunga simpanan akan mulai mengikuti penurunan suku bunga kredit, sehingga diharapkan NII bisa kembali normal. Saat ini NII kita atau net interest income itu karena interest income-nya turun, maka NII masih tumbuh negatif 10,2% negatif. Namun kalau kita lihat secara month by month, maka NII itu menunjukkan turnaround. Di bulan April NII kita 3,2 triliun, di Mei 4,6, di Juni 5,7. Nah, kemudian kita turun ke line berikutnya, middle line. Pendapatan operasional itu tumbuh 16,6%. Jadi ini disumbang oleh fee base yang tumbuh 19%, dan ini disebabkan oleh meningkatnya transaksi e-channel dan e-banking, jadi transaksi yang lewat mobile, internet, dan lain-lain yang barangkali karena kondisi COVID, maka nasabah, customer kita menghindari atau mengurangi aktivitas penggunaan atau datang ke kantor atau ke ATM bahkan. Jadi mungkin mereka lebih nyaman untuk bertransaksi lewat internet. Jadi ini adalah penyumbang dari pendapatan operasional yang terbesar. Sementara OPEX itu tumbuh 15,2%, dan ini disebabkan oleh biaya tenaga kerja. Kami sebenarnya mentargetkan pertumbuhan OPEX itu adalah kurang lebih sama dengan pertumbuhan aset. Namun kali ini ada biaya yang sifatnya non-recurring, yaitu tambahan manfaat kepada tenaga kerja, termasuk program kepemilikan saham BBRI atau MESOP BBRI. Jadi kalau kita keluarkan program ini, itu OPEX tumbuh hanya 7%. Dalam jangka panjang di akhir 2020
diperkirakan OPEC akan, maksud saya pada sampai dengan 2020, OPEC akan diperkirakan tumbuh kurang lebih 9%. Kemudian line berikutnya adalah PPOP, jadi dengan kondisi NI yang negatif tumbuhnya, kemudian operating income tumbuh positif 16%, maka PPOP masih turun 17%. Namun penurunan ini kalau kita lihat by month itu menunjukkan proses improvement ya. Dari 920 miliar, kemudian 2,5 triliun, kemudian di Juni 4,7 triliun. Nah, berikutnya adalah credit cost atau biaya CKPN turun sebesar 5,7%. Dan ini sebenarnya karena masa transisi, jadi pada awal 2020 dengan penerapan IFRS 9, BRI telah menerapkan dan mencukupkan cadangan CKPN dengan cara pada saat awal implementasi dengan cara mengambil ya dari cadangan yang berasal dari retained earning. Oleh karena itu pada Juni itu nampaknya satu karena belum banyak perubahan credit quality selama semester 1, maka dan itu dipenuhi dari cadangan, maka sampai Juni mengalami pertumbuhan biaya CKPN yang negatif. Namun dengan perkembangan kualitas kredit yang ada, maka BRI perlu tetap untuk menambah cadangan atau credit cost khususnya di paruh waktu kedua 2020. Sehingga credit cost akan diperkirakan, kita perkirakan akan menjadi 3,5%. Jadi ini adalah untuk mengcover adanya potensi pemburukan terhadap kredit-kredit yang saat ini direstruk atau kredit-kredit yang tidak direstruk tetapi mengalami pemburukan kualitas. Sehingga dengan demikian kita memastikan bahwa potensi terjadinya pemburukan tersebut telah cukup di-cover oleh cadangan atau CKPN selama 2020. Berikutnya adalah biaya pajak meningkat 41%. Ini karena sebenarnya kebijakan baru adanya penurunan tax rate. Ya. Yang tax rate itu akan turun dalam 2 tahap. Jadi secara umum tax rate atau PPh badan itu sebelum tahun 2019 itu adalah 25%, kemudian diturunkan sampai dengan 2020 23%, kemudian akan turun lagi di tahun depan menjadi 19%. Nah, apa dampaknya? Adalah kita memiliki deferred tax asset ya, dengan menurunnya tax rate, maka otomatis akan naik biaya pajaknya. Jadi nanti tergantung sekali dari kebijakan tax rate dari pemerintah. Dan di Juni laba bersih turun minus 37% dari yang sebelumnya 16 menjadi 10 triliun. Berikutnya, sebagai takeaways, jadi pertama pertumbuhan pinjaman ya yang sehat ya tetap kita peroleh selama 2020. Secara optimal kita selamatkan usaha nasabah kita. Dan selama 2020 kita akan tetap memprioritaskan liquidity. Kita pastikan cukup dan kita yakini saat ini likuiditas kita cukup untuk membiayai ekspansi kredit yang ada, untuk membayar kewajiban-kewajiban yang ada. Yang kedua, kita melihat bahwa restrukturisasi kredit itu mulai menunjukkan tanda-tanda melandai.
artinya penambahan restrukturisasi baru sudah relatif sedikit. Dan kemudian kita juga melihat bahwa di akhir kuartal 2 2020, kami sudah melihat adanya titik terang bahwa nasabah mulai aktif kembali berbisnis dan mulai meminta tambahan modal kerja ke BRI. Kemudian untuk NII, ya, kita tahu di Juni NII itu tumbuh minus 10%. Namun kita perkirakan bahwa pertumbuhan minus di Juni tersebut itu sudah bottom. Jadi di Juli, Agustus, September, dan berikutnya kita melihat bahwa penurunan itu akan flat. Ya. Jadi secara rasio, NII akan mulai normalize secara bertahap, ya, barangkali masih kurang lebih 1-2 basis point, sehingga akhir 2020 kita lihat NIM kita tidak lebih rendah dari Juni 2020. Kemudian fee income kita targetkan tetap tumbuh double digit, ya. Dan ini betul-betul didrive oleh nasabah-nasabah yang mulai beralih, ya, baik karena kondisi COVID maupun karena mereka telah merasakan user experience dari penggunaan e-channel dan e-banking BRI, kenyamanan, kemudahan, reliability dari e-banking kita. Kemudian di 2020 kami tetap memprioritaskan sustainability, sehingga kita akan membentuk cadangan yang cukup untuk bisa melanjutkan tahun 2021 dan seterusnya. Jadi kita pastikan bahwa cadangan yang dibentuk cukup terhadap kondisi saat ini dan kemungkinan adanya pemburukan, ya, selama tahun 2020. Kami memproyeksikan dari jumlah 189 triliun tersebut bahwa jumlah yang kita restruk secara overall kurang lebih akan mengalami keberhasilan sebesar 85%. Ya, terdapat potensi bahwa yang kita restruk itu gagal sebesar 15%. Ini memang tidak bisa kita hindari, tapi kita melihat bahwa confidence dari pelaku pasar, para micro entrepreneur, nasabah-nasabah UMKM kita sangat positif dalam menghadapi masa depan mereka dalam menghadapi COVID saat ini. Dan kemudian untuk bisa mendukung itu semua, BRI bahkan sebelum COVID, kami telah mengembangkan beberapa digital initiatives. Dan ini rupanya akan sangat bermanfaat ketika kondisi saat ini yang membatasi transaksi yang sifatnya ada pertemuan fisik atau menggunakan transaksi-transaksi yang masih melibatkan face to face dengan teller, customer service itu bisa ketika itu direstriksi bisa diatasi dengan transaksi yang menggunakan digital. Dan terakhir adalah capital condition kita yang cukup untuk tetap tumbuh. Jadi kita sekarang kondisi capital kita cukup atau optimum untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pinjaman kita di masa yang akan datang. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Surya. Terima kasih Pak Haru atas presentasinya yang sangat menarik, Pak, ya. Ini mungkin Pak udah banyak pertanyaan yang timbul hari ini. Mungkin Bapak bisa jawab satu persatu. Pertanyaan pertama mungkin dari Pak Agus Yanuar, ya. Pertanyaan, adakah debitur yang sudah direstrukturisasi, tapi kemudian pinjamannya berpotensi jadi NPL lagi, Pak? Kemudian perkiraan NIM tahun ini dan tahun 2021 seperti apa? Itu dari Pak Agus juga.
Kemudian yang ketiga, dari sisi BRI, apa yang direncanakan untuk BRIS dan Agro, Pak? Karena ini kan banyak sekali cerita-cerita mengenai kanun dan lain-lain kayak untuk BRIS ya. Mungkin Bapak bisa share juga seperti apa sih rencananya BRI. Jadi gini, nanti ditambahkan oleh Pak Royadi. Jadi pertama tentang debitur ya, kita yakini begini, mereka BRI itu sudah IPO sejak 2003 ya. Bahkan jauh sebelum IPO, mulai 1984 ya, kita menginisiasi menggarap segmen mikro. Ya, kita sudah mulai sejak 1984. Kita mulai mencanangkan itu adanya tabungan mikro dan itu sampai saat ini tumbuh demikian besar. Jadi barangkali untuk UMKM BRI itu sudah panjang ceritanya dan merekalah yang membuat BRI sebesar seperti sekarang ini. Nah, selama IPO sampai sekarang itu 17 tahun berturut-turut ya, itu mereka betul-betul memberikan value kepada BRI. Tahun ini 2020 mereka mengalami sedikit batuk-batuk kira-kira seperti itu ya. Dan kita meyakini bahwa batu itu bisa segera disembuhkan dengan restrukturisasi. Nah, kita hitung-hitung ya. Jadi kalau mereka gagal, maka BRI pun juga gagal ya. Kita nggak ingin seperti itu. Dan ini adalah sebuah upaya luar biasa agar mereka tetap bisa survive. Nah, kita hitung-hitung mereka yang kemungkinan gagal itu kurang lebih 7%. Ya. Bahkan kita ngitung mungkin bisa sampai 15% dalam kondisi yang worst case, kira-kira seperti itu ya. Nah, 7%. Kemudian yang NPL ya, itu 1%. Jadi ini angka yang saya kira sangat moderat. Nah, tapi apa yang dilakukan kalau mereka gagal? Kita lihat apakah persyaratannya masih memungkinkan. Kita akan restruk ya kira-kira seperti itu. Kita akan restruk ulang. Ya, kita kasih kesempatan lagi. Namun kalau itu pun juga gagal, saya kira prosentasenya akan lebih kecil lagi. Kita sudah siapkan cadangan. Nah, ini memang biaya sebuah krisis ya. Dan ini harus kita lakukan kalau kita semua berpikiran positif bahwa everything will go back to normal. Ya, jadi kita nggak boleh terlambat melakukan restruk itu. Kemudian berikutnya adalah saya yang ingat tadi pertanyaannya Agro sama BRIS ya. Mungkin ada satu lagi saya lupa nanti Pak Ahmad Royadi yang menjelaskan. Jadi BRI sekarang memiliki jumlah 8 perusahaan anak yang kita miliki secara mayoritas. Dari 8 itu 2 adalah Agro dan BRIS. Saya mundur sedikit bahwa semua perusahaan anak yang dimiliki BRI itu diharapkan memberikan tambahan ya, tambahan source of income buat BRI berupa fee ya, atau berupa capacity yang bisa menghasilkan fee buat BRI. Nah, ini penting ke depan bahwa kita tahu bahwa tidak semua bisnis perbankan itu datang dari interest income. Jadi kita mengharapkan bahwa ke depan ketergantungan terhadap interest income itu mulai pelan-pelan dikurangi ketergantungannya. Oleh karena itu, kita mulai memiliki beberapa pertumbuhan non-interest income yang kita peroleh dari perusahaan anak, termasuk BRI Agro dan BRI Syariah. Nah, sekarang yang agro ya, kita tahu agro ini adalah legasinya adalah untuk pembiayaan yang terkait dengan agribisnis ya. Memang ini legasinya seperti itu. Nah, ke depan kita sebagai pemegang saham mayoritas melihat bahwa
potensi itu masih ada, jadi kita tetap maintain. Namun kita lihat bahwa untuk memberikan sedikit distinction ya, keunikan atau keberbedaan dengan BRI-nya itu adalah dengan mengembangkan kredit-kredit yang sifatnya mengarah kepada digital, ya kira-kira seperti itu. Jadi apa artinya bahwa perusahaan yang agro yang kira-kira saat ini memiliki kalau boleh disebut segmen bisnis yang kurang lebih sama, kita akan kembangkan kepada segmen bisnis yang bisa mendorong percepatan penambahan nasabah baru melalui digital lending ya. Kita sudah mulai melakukannya dengan meng-launch namanya Pinang, yaitu kredit yang menyasar segmen konsumer yang payroll ya, konsumer yang payroll. Jadi dengan melakukan akses gitu kepada Pinang dan mereka sepanjang payroll-nya ada di BRI atau BRI Agro, mereka bisa melakukan pinjaman dengan cepat. Ini adalah untuk salah satunya mengatasi atau meningkatkan competitiveness dengan para fintech ya, para fintech yang ada. Tentu kami memiliki kecepatan yang sama gitu, paling tidak hampir sama, tapi dengan suku bunga yang lebih murah ya, tentu lebih murah karena kami lebih menguasai simpanan masyarakat. Jadi ke depan agro itu akan bergeser sedikit, akan lebih fokus ke sana. Jadi nanti kita akan tetap ada di belakang agro. Kita akan dukung agro untuk tumbuh. Ya, kita akan tetap dukung agro untuk tumbuh dan mereka akan lebih tumbuh untuk ke arah digital attacker. Kemudian untuk syariah ini memiliki potensi yang sangat besar. Pertama dengan bisnis model syariah yang kita tahu by law ya, naturally perbankan syariah itu memiliki fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dibanding perbankan konvensional. Dan saat ini BRI Syariah sedang dalam proses penyelesaian, jadi kita mendapatkan transfer of assets and liabilities di Provinsi Daerah Istimewa Aceh di BRI. Jadi jumlah aset dalam bentuk kredit yang ditransfer itu sebesar 9 triliun dari total 11 ini. Dan simpanan kurang lebih hampir sama 11, saat ini yang sudah ditransfer itu kurang lebih 6 triliun. Jadi ini adalah konsekuensi dari aturan setempat di mana perbankan di Provinsi Aceh seluruhnya harus berbasis syariah. Dan ini adalah salah satu kalau saya boleh dibilang satu windfall. Yang kedua adalah bahwa penambahan jumlah nasabah baru dan juga potensi ke depan ya. Karena saat ini tentu belum semua masyarakat Indonesia menggunakan layanan perbankan syariah. Jadi di provinsi lain yang tidak menerapkan konun, ini juga punya potensi untuk memiliki, setidak-tidaknya memiliki rekening, memiliki aktivitas perbankan di syariah. Jadi tren ini akan sangat luar biasa. Dan kemudian berikutnya adalah bahwa BRI Syariah nanti akan tumbuh untuk melakukan masuk ekspansi ke bisnis-bisnis yang relatif itu tidak bisa dilakukan oleh perbankan konvensional ya. Saya kira banyak sekali yang belum. Nah, kita juga ada tambahan simpanan baru
sekarang bahwa untuk iuran ONH haji itu tidak boleh lagi ditaruh, disetor di perbankan konvensional. Jadi ke depan ini akan punya potensi yang sangat besar untuk bisa tumbuh. Nah itu untuk BRI Syariah, dan BRI sama dengan Agro kita berkomitmen untuk tetap di belakang BRI Syariah. Jadi ini adalah arms BRI, tangan BRI untuk bisa akses ke potensi pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia. Dan ini sudah TBK, dua-duanya TBK. Dan kita berharap besar dari dua perusahaan ini akan menambah kapasiti kita untuk bisa ekspansi. Mungkin selanjutnya pertanyaan yang kedua. NIM ya. Untuk NIM, jadi untuk 2020, NIM di Juni kan 5,5. Nah, di 2020 Desember, NIM ini kami proyeksikan tidak turun dari 5,5. Jadi ini adalah barangkali masih proses adjustment gitu ya, sepanjang kuartal 3 dan 4, namun tidak akan turun dari 5,5. Mungkin kita ada proyeksi, ada kemungkinan bisa naik sampai dengan 5,7%. Nah, 2021 kita yakini bahwa kalau perkembangan membaik ya, atau kalau PSBB ini sudah bisa dilepas, kalau juga misalnya vaksin sudah ditemukan, artinya confidence itu sudah kembali, saya kira 2021 adalah sebuah titik balik. Kami belum bisa memastikan apakah 2021 ini akan lebih baik dari 2020 atau bisa kembali sama halnya di 2019. Oleh karena itu secara konservatif 2021 itu akan mengembalikan sama ketika di masa awal COVID ya, kita mungkin bisa normal kembali, NIM menjadi mendekati 6. Nah, kita tidak bisa mengharapkan lagi NIM ke masa-masa dulu sampai dengan 9%, karena ini sebuah sebuah tren yang tidak bisa kita balikkan ya. Jadi NIM itu akan memang turun, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memperlambat pertumbuhan turunnya NIM ini ke bawah. Tapi dalam jangka yang sangat panjang, NIM ini akan memang turun. Jadi kita akan upayakan turun ya, kita perkirakan akan tetap turun dalam jangka panjang, dalam phase atau dalam pace yang gradual. Tidak shock seperti ini yang sebelumnya 6,5 turun menjadi 5,5. Nah, kemudian untuk restruk ya, untuk mikro, jadi kita tahu bahwa penurunan interest income kemarin itu disumbang sebenarnya dari mikro, dan mikro ini ada dua komponen. Pertama, restruk mikro itu memperpanjang jangka waktu, dan juga ada cost, one time cost berupa terminating di kontrak lama, dibuat kontrak baru dengan jangka waktu baru, dan kita memberikan waive atas penalti ketika perubahan kontrak baru, yang pada kondisi normal ada charge kepada mereka. Jadi ini sekali saja. Oleh karena itu kita yakini bahwa nanti akan mengalami perbaikan. Jadi itu untuk mikro. Jadi ini one off ya, one off expense. Jadi selanjutnya itu sepanjang itu kita lakukan ya. Jadi tidak ada lagi expense yang terjadi ketika kita konversi pertama kali. Jadi setiap account, setiap debitur akan hanya mengalami expense satu kali. Sementara kita juga tidak memberlakukan penurunan suku bunga untuk KUR, untuk mikro. Nah, untuk
segmen yang lain seperti non-mikro termasuk retail gitu, konsumer, kita memang melakukan relaksasi. Dan ini yang untuk segmen mikro atau menengah, retail atau menengah, kecil atau menengah, itu ada penurunan suku bunga berkisar antara 300 sampai dengan 500 basis point. Seperti itu. Nah, namun kita yakin bahwa di balik penurunan suku bunga baik karena restruk maupun karena NPL ya, kita lihat bahwa penurunan tersebut, pendapatan tersebut bisa kita compensate dengan adanya peningkatan fee base dan efisiensi OPEX. Ya. Jadi kita juga punya program pengendalian anggaran, khususnya untuk expenses. Kita akan selektif sekali untuk menggunakan expenses agar kita lebih efisien, ya, lebih efisien. Sehingga kita memang mencoba untuk menunda gitu ya, menunda atau merevisi beberapa expenses yang tadinya ada di awal tahun di RKA di awal tahun 2020. Jadi harapannya selain yang MSOP tadi, ya diharapkan OPEX akan tumbuh normal. Kemudian juga untuk ke depan kita melihat bahwa kantor cabang, kantor network kita, distribution channel itu, ke depan kita sudah tidak targetkan bertambah, jadi hanya direlokasi dari daerah-daerah atau wilayah yang sudah cukup padat dan juga sudah cukup tech savvy gitu, sudah menggunakan mobile ke tempat-tempat yang masih membutuhkan human touch ya, yang membutuhkan face-to-face services di luar Jakarta atau bahkan luar Jawa. Demikian juga dengan karyawan pekerja, kita akan terapkan kebijakan minimum growth. Ya. Satu, untuk rejuvenasi human resources, memang tetap kita hire. Yang kedua adalah dengan pola layanan yang sekarang di mana kantor cabang itu sudah menurun ya penggunaannya, ya, mungkin ada pergeseran, maka kita akan terapkan minimum growth of employee. Ya. Jadi tidak lagi hanya bertumpu pada layanan customer service, tapi layanan lain melalui media atau channel yang lain termasuk digital. Dengan demikian overall ROE dan ROE itu sekarang saya bilang di 2021 akan proses stabilizing. Namun belum kembali seperti 2019. Saya kira itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Ibrahim ya. Ini ada dua pertanyaan. Satu, pencabutan relaksasi OJK per Maret 2021 ya, ini mungkin berhubungan dengan yang Bapak sampaikan tadi. Diperkirakan akan melesatkan NPL bank, Pak. Bagaimana upaya bank dalam menahan laju NPL tahun depan, khususnya pada waktu relaksasi itu dicabut, Pak ya. Kemudian dalam memberikan kredit ke sektor UMKM, berapa rata-rata rasio kredit terhadap LTV yang diberikan UMKM, Pak? Terus satu lagi dari Pak William, ini berhubungan dengan BRI Syariah mungkin Pak ya. Kan kalau kita dengar kan ada rencana pemerintah untuk menggabungkan bank syariah Pak ya. Kalau misalnya itu terjadi, berapa besar kira-kira efek terhadap BRI Pak? Karena seperti Bapak bilang tadi kan, misalnya aset yang di Aceh ada yang dipindahkan ke BRIS Pak ya. Nah kalau misalnya ini terjadi kan berarti kan BRI Syariah itu mungkin juga jadi di luar BRI Pak ya. Itu seperti apa sih mekanismenya Pak? Mungkin Bapak bisa sharing dengan kita Pak. Oke. Yang pertama pencabutan relaksasi ya POJK 11. Jadi kita paham ini adalah namanya relaksasi dan secara di atas kertas itu akan berakhir di Maret 2021. Dan kita tahu pada saatnya nanti memang akan dicabut dan kita kembali normal.
kita juga belum pasti apakah Maret 2021 akan dicabut atau tidak. Namun apa yang kita lakukan pertama adalah menambah CKPN. Jadi kita lihat bahwa cadangan CKPN kita rasionya sudah 200%. Nah, yang kedua yang lebih penting adalah kalau kita lihat bahwa ada prospek bisnis di situ terhadap debitur yang jatuh ke NPL, kita akan upayakan untuk restrukturisasi lagi. Namun kalau tidak, kita pakai jalan terakhir adalah ya kita downgrade ya. Downgrade kita lakukan proses penyelesaian. Jadi ini semua opsi kita upayakan. Tapi kalau masih bisa ditolong, kita akan bantu. Jadi ini saya kira kesempatan kita untuk memberikan waktu lebih, kelonggaran, keringanan kepada mereka untuk tidak jatuh ya. Ini upaya. Tapi kalau memang sudah jatuh, sudah kita siapkan cadangan yang cukup. Jadi ini kita istilahnya upaya kita. Jadi kita tidak hitam putih gitu ya. Kita betul-betul kasih manfaat, kasih kesempatan mereka untuk tetap berupaya. LTV mikro, ini kalau mikro ini kan unik ya. Jadi sistem kredit mikro itu ini. Kenapa micro finance itu unik ya. Tidak seperti kredit lain. Jadi pertama biasanya LTV pada saat H1 gitu, H0 itu D1 itu LTV-nya itu rendah sudah. Satu LTV-nya rendah. As time passes gitu, waktu berjalan, mikro itu kan ada cicilan pokok ya tiap bulan. Tidak sama dengan kredit yang biasa yang sifatnya loan facility bisa ditarik di setor. Mikro itu kan ada cicilan pokok bulanan. Nah, dengan adanya cicilan pokok itu otomatis itu sebenarnya equity dari si debitur itu makin tinggi. Loan-nya itu porsinya akan makin turun. Jadi saya kira LTV dan DER gitu ya, kalau dalam itu debt to equity ratio itu, jadi LTV-nya itu sudah di awal, di hari pertama itu sudah rendah, dan ke depan dengan cicilan pokok itu otomatis kan sama dengan value dari usaha yang dibiayai itu makin banyak porsi equity-nya gitu. Jadi aman sebenarnya. Karena cicilan pokok itu maka kan ada pergeseran antara equity dengan debt ya. Jadi tiap bulan mereka cicil pokok, maka tiap bulan itu porsi equity-nya bertambah atau utang banknya yang berkurang, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang Bank Syariah memang ada rencana ke sana, itu seperti yang sudah diumumkan. Nah, kita belum memiliki secara formal untuk menyampaikan hal tersebut ya. Jadi rencananya akan seperti apa, mekanismenya seperti apa, ya kita tunggu saja dari pemegang saham BRI terhadap rencana ini. Jadi mungkin sudah pernah disampaikan ya, mungkin dikonfirmasi saja ke Kementerian BUMN untuk hal yang sama terhadap bank-bank syariah yang lain rencana tersebut. Saya kira itu ya. Oke, Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Thomas Tampi ya. Dalam rangka memperkecil biaya modal dan NPL provision, langkah-langkah apa saja yang diterapkan BRI untuk mempercepat proses restrukturisasi atas semua usaha yang terbeban atas krisis COVID-19 dan atau harga komoditas yang melemah, Pak. Kemudian Bapak melihat risiko kredit dari dana PEN ini lebih tinggi nggak pada akibat didorong untuk disalurkan ke saat ini ya, yang pada waktu banyak restrukturisasi, tapi ada dana PEN yang Bapak lempar mungkin tiga kali dari dana yang ditempatkan di pemerintah di bank, Pak ya. Itu kira-kira siapa resikonya, Pak? Ya, oke. Itu pertanyaan dari Pak Ilham. Saya jawab nomor 2, nanti yang pertama
Pak Royadi. Jadi dana PEN ini kita harus melihatnya seperti simpanan deposito ya. Jadi any customer ya put the money with BRI gitu ya, kita terima seperti time deposit dan itu tidak ada any restriction ya, diberikan kepada siapa itu tidak ada restriksi, itu ya terserah seperti deposan BRI ya diserahkan semuanya ke BRI. Nah, itu tenornya 3 bulan, sama seperti penyimpan biasa, taruh uang di BRI, misalnya deposito 3 bulan. That's it, gitu ya. Dan bunganya itu sebenarnya murah, lebih murah dari deposito BRI yang ada. Jadi manfaatnya itu jelas ya, kita dapat lebih murah. Nah, bahwa itu harus di leverage, saya kira ini merupakan sebuah booster saja. Diharapkan dengan menerima itu, maka BRI komit untuk penyaluran. Sebenarnya menyalurkan kredit itu hal yang biasa gitu ya. Kita lakukan dengan atau tanpa penempatan dana pemerintah gitu. Jadi sebenarnya secara risiko tidak ada. Jadi seperti juga siapapun naruh uang di BRI dan ini bunganya lebih kecil gitu, 3,2. Ini adalah bukti bagaimana pemerintah juga ikut serta ya untuk mendukung penyelamatan ekonomi nasional gitu ya. Nah, larangan nggak ada, tetapi ada restriksi yang disebutkan itu. Saya kira wajar ini. Jadi kalau dan larangannya itu larangan yang positif gitu ya. Larangannya itu cuma 2, tidak boleh beli SBN. Nanti kalau beli SBN kan uangnya balik ke negara. Tujuannya untuk bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi kok beli SBN ya. Malah saya kira sangat fair ya. Memang kita juga tidak beli SBN. Yang kedua adalah tidak boleh dibelikan falas lah. Ya memang kalau kita mau ekspansi apalagi UMKM kok terus beli falas ya. Jadi ini saya kira ini adalah sebuah larangan yang kalaupun tidak ditulis sebagai larangan juga kita tidak lakukan gitu ya. Karena bisnis kita kan memang memberikan pinjaman. Saya kira itu ya. Terima kasih. Mungkin coba jawab yang langkah mempercepat proses restru ya. Mungkin gini ya, kenapa BRI sejauh ini bisa merestru April Mei sekarang sudah 189 triliun ke 2,9 juta debitur ya. Pertama kita memang dari awal sudah sejak awal Maret kita tahu bahwa pandemi ini akan berdampak langsung ke kredit mikro bahkan ke kecil. Makanya sudah kita jauh-jauh hari siapkan infrastruktur regulasi. Jadi awal udah kita siapin. Yang kedua juga guidance ke petugas kami di lapangan, AO atau mantri di unit sudah jelas. Jadi kalau misalkan revenue nasabah drop katakanlah 30% skemanya ini. Jadi atau 50% skemanya ini. Jadi udah guidance-nya udah clear. Terus yang ketiga juga ini terkait dengan transformasi yang BRI lakukan ya. Jadi sejak 2017 kita sudah melakukan digitizing business proses semua account officer sudah menggunakan Brispot, ini digital loan underwriting application, yang mana dia bisa menggunakan melakukan loan underwriting itu dari gadgetnya dia. Bisa langsung akses ke kredit biro data, SLIK, OJK, ke Dukcapil, bisa foto langsung agunan dengan lokasi nasabah di geotagging, termasuk juga prosesnya bisa dilakukan loan underwriting-nya di Brispot ini. Jadi sangat cepat. Sebelumnya 2 minggu menjadi 2 hari ya. Nah ini juga faktor yang berkontribusi kenapa kita bisa sangat cepat melakukan restru untuk membantu nasabah kita untuk survive yang di awal-awal itu. Mungkin itu sih. Pak Surya, nanti silakan diteruskan sama Pak Ahmad. Saya pamit dulu karena ada Bitcoin yang lain. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya dan apresiasi kepada juga Samuel untuk menyelenggarakan acara ini. Saya izin pamit dulu tapi tetap bisa jalan sama Pak Royadi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Pak Haru.
Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin dengan Pak Riyadi. Ini ada pertanyaan dari Pak Budi, Presidi dengan Pak Wawan Mulyawan. Ini pertanyaannya agak berhubungan Pak mengenai restrukturisasi yang sekarang udah 189 triliun ya Pak ya. Kalau misalnya pandangan Pak Budi, ini mungkin 85% bisa terkoleksi Pak, kalau skenario optimisnya Pak. Tapi kalau skenario-nya moderat dan pesimis, berapa persen yang menurut Bapak kira-kira bisa jadi NPL Pak? Kemudian pertanyaan dari Pak Wawan juga berhubungan dengan itu, rasionya antara provisi mungkin Pak ya, bad debt expenses-nya dengan CKPN itu berapa sih rasionya Pak? Kalau misalnya NPL itu menjadi meningkat Pak. Mungkin itu dulu Pak. Makasih Pak Surya. Jadi yang pertama tadi provision ya, berapa ya? Jadi sebenarnya dengan kredit cost 3,5% tadi mungkin Pak Harus sudah share yang sudah kita budgetkan tahun ini, sebenarnya itu cukup untuk mengcover jika tahun ini restru yang kita lakukan 189 triliun itu turun sampai 25%. Di sisi lain tadi sudah Pak Harus sampaikan sampai dengan Juli sebenarnya yang turun itu 7% ya, sekitar 7%, 7,6%. Sedangkan target success rate restru kita sekitar tadi Pak Harus sampaikan juga sekitar 85%, 50%. Jadi sebenarnya tadi realisasi di bulan Juli yang turun 7,6%. Target kita sebenarnya sukses rate itu 85%, jadi fail rate-nya 15%. Di sisi lain, kredit cost yang sudah kita siapkan akhir tahun ini, yang sudah kita budgetkan itu sekitar 3,5% mampu mengcover tahun ini pemburukan sampai dengan 20%. Mungkin itu sih, Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Roni, Pak ya. Bagaimana view Bapak mengenai kondisi yang akan terjadi di 2021? Kemudian juga pertanyaan dari Pak Iman Budiman, Pak. Apakah BRI berencana untuk melakukan corporate action di tahun ini atau tahun depan, Pak? Dan kemudian apakah ada perubahan dividend policy untuk 2021? Untuk 2021, mudah-mudahan sih recover ya. Artinya kalau misalkan sekarang mungkin ekonomi bisa 0 atau -1, kita harapkan sih 2021 itu kembali positif ya, mungkin 3-4% ya kalau view dari ekonomis kita. Dengan itu kita harapkan pertama pertumbuhan kredit akan lebih baik dibanding tahun ini. Kedua juga secara umum revenue dari borrower kita membaik, artinya tekanan kepada aset quality juga tidak setinggi tahun ini. Jadi mungkin kita sedang susun 2021, gambaran umumnya mungkin kalau credit cost tahun ini kita guidance kita bisa sampai 3,5, tahun depan mungkin 2,8, itu masih angka. Artinya gini, lebih baik dari tahun ini, cuman memang dibandingkan normal kita credit cost BRI itu 2%, ini masih lebih tinggi ya di tahun depan. Mungkin itu terkait dengan dividend policy, mungkin tadi Pak Harus sudah sampaikan kondisi kapital kita di posisi Juni ini 19, ya, naik dari Q1 sekitar 17-18 ya. Dengan target pertumbuhan yang kita turunkan menjadi 5%, sebenarnya kalau shareholders approve dividend payout setinggi tahun lalu kita masih oke ya. Bahkan misalkan lebih tinggi sedikit juga kita masih oke. Artinya kapital kita masih di atas threshold kita, risk appetite statement 17%, mungkin masih sekitar 18-an. Di sisi lain juga kondisi kapital ini nggak akan mempengaruhi kemampuan kita untuk tumbuh lebih tinggi sih. Mungkin itu. Ini pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin dua pertanyaan terakhir Pak. Dari kredit yang direstrukturisasi, berapa besar yang mungkin jadi NPL dan berapa yang tetap dianggap kolektibilitas Pak? Ini pertanyaan dari Ibu Claris. Kemudian juga berhubungan dengan kredit ultramikro Pak, yang seperti mungkin pesaing salah satu bank syariah Pak ya, yang mempunyai NIM yang tinggi. Apakah BRI juga ada rencana untuk ke arah situ juga Pak, untuk ultramikro Pak? Jadi di bawah mikro seperti apa gitu Pak mungkin? Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi kalau NPL kita jaga
tahun ini sekitar 3% ya. Kita mau jaga di sekitar 3%. Selain dari NPL tadi sebenarnya dengan kredit cost 3,5% itu di luar NPL kita bisa mengabsorb jika restru yang 189 triliun itu turun ke stage 2 sekitar 25% sih. Mungkin itu. Terus terkait ultramikro sebenarnya secara core plan kita tetap bahwa fokus kita di mikro, termasuk juga di bawah mikro ya. Artinya korporasi akan kita coba turunkan terus, mikro akan kita tingkatkan di tahun 2022. Kita harapkan mikro akan at least 40% ya. Juli ini komposisi mikro ini sudah 36, naik dari 36 ke 37 ya, naik dari tahun lalu 34. Jadi sejauh ini mungkin kita percaya bahwa target 40% mikro itu dapat dicapai di akhir 2022. Selain itu juga tagline kita sekarang go smaller, go faster, go shorter. Go smaller artinya kita sekarang akan menargetkan segmen yang lebih kecil dari existing mikro kita. Tentunya dengan apa? Tentunya dengan bantuan teknologi ya. Dulu kita nggak mau masuk karena OPEX-nya tinggi. Sekarang dengan teknologi bisnis proses sudah lebih baik. Kita bisa menggarap segmen di bawah mikro ini tanpa meningkatkan OPEX. Dalam waktu dekat juga pemerintah juga berencana meluncurkan kur super mikro. Ini kur di bawah kur mikro kita yang sekarang ya. Kalau kur mikro sekarang kita kan maksimal sekarang bisa 50 juta. Kur super mikro ini maksimal 10 juta. Jadi ini dapat dikatakan sejalan dengan target kita menggarap sub mikro ya atau ultra mikro dengan yield yang lebih tinggi. Kalau yang di kur biasa nasabah bayar 6, pemerintah memberikan subsidi 10,5. Kalau yang kur super mikro ini lebih tinggi lagi. Nasabah bayar 6, pemerintah akan membayar subsidi 13%. Jadi kita terima 19%. Ini baik untuk menjadi feeder ya, feeder buat micro segmen kita ke depan ya. Masih ada pertanyaan Pak dari Pak Ruli Pak ya. Mengapa terjadi peningkatan NPL yang tinggi di kredit korporasi, sedangkan special mention loan di kredit korporasi itu sebetulnya terjadi penurunan, Pak. Kemudian dari Pak Huta Julu, ada laba menurun dan NPL naik. Bagaimana proyeksinya di akhir Desember 2020 dan dampaknya ke KAR, Pak, di akhir 2020 dan bagaimana proyeksinya di 2021, Pak. Dan ini yang ada dari Pak Ajay, gross NPL di pesal 2020 ini kan naik. Tapi NPL netnya itu turun. Kenapa bisa begitu, Pak? Itu mungkin pertanyaan, Pak. Terima kasih. Untuk NPL korporasi mungkin naik jika secara year on year ya. Memang di akhir tahun lalu ada beberapa nasabah yang kita downgrade ya dari special mention ke jadi NPL ya, karena memang berapa nggak mampu memenuhi kewajibannya ya. Jadi itu kenapa NPL naik, SML turun. Laba tahun ini kita nggak kasih guidance Pak, karena kita kasih guidance untuk loan growth aja sekitar 5%, credit cost 3,5%, NPL 3%, fee income sekitar 7%. Laba tahun ini nggak kita belum kasih guidance ya. Cuman KAR secara umum tadi seperti sudah saya sampaikan, kita punya risk appetite statement untuk menjaga KAR at least 17%, 17-18%. Makanya dengan kondisi sekarang KAR kita 19, dengan loan growth yang nggak terlalu tinggi 5%, kita mampu bayar dividen payout at least seperti tahun lalu 60%, dan KAR tetap dijaga di di level yang cukup ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa gross NPL naik, NPL net turun? Gross NPL naik memang karena tadi secara umum kondisi perekonomian sangat tertekan, sehingga secara umum asset quality akan memburuk. Makanya NPL naik ke sekitar 2,98, namun akan kita jaga di 3%. Di sisi lain
untuk mengantisipasinya kondisi ini, kita sudah melakukan pencadangan yang cukup tinggi ya, baik dari penerapan PSAK yang baru 71 di awal tahun, yang kita menambah pencadangan dari saldo laba maupun pembentukan biaya provisi melalui PNL ya. Sehingga kita lihat NPL coverage kita 200%. Jadi sebenarnya meskipun gross NPL naik, tapi pencadangan kita naiknya jauh lebih tinggi, sehingga NPL net kita malah turun ya, karena dikurangi provisi, pencadangan kita udah lebih dari cukup. Mungkin itu. Terima kasih Pak Royadi dan Pak Haru juga Pak yang tadi sudah share Pak sore ini. Terima kasih untuk waktunya Pak, sangat menarik Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar hari ini juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan langsung Pak mengenai BRI ya, kinerjanya seperti apa dan rencana ke depannya seperti apa. Mungkin setelah ini ada kuesioner yang Bapak Ibu bisa diisikan yang akan muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Surya, terima kasih Samuel Sekuritas, dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah partisipasi join di webinar ini. Oh, Pak.